Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Pratsna di sini. Kita masuk ke renungan yang ke-13 yang kuberi judul Warisan. Kita awali dengan cerita pendek yang berjudul Penjelajah. Penjelajah itu pulang ke kampung halamannya. Penduduk pun ingin tahu segala sesuatu tentang sungai Amazon. Tetapi bagaimana mengungkapkan dalam kata-kata perasaan yang memenuhi hatinya? Ketika ia melihat bunga-bunga begitu indah memukau dan mendengar 1001 suara penghuni rimba di malam hari. Bagaimana menjelaskan perasaan hatinya ketika menghadapi binatang buas atau ketika mendayung perahu kecilnya melewati arus sungai yang sangat berbahaya? Ia pun berkata, "Pergi dan temukanlah sendiri." Tidak ada yang dapat menggantikan pertaruhan nyawa dan pengalaman pribadi. Namun, sebagai pedoman bagi mereka, ia menggambarkan peta sungai Amazon. Penduduk desa pun berpegang pada peta itu. Peta itu dibingkai dan diletakkan di kantor kota praja. Mereka masing-masing menyalin peta itu. Dan setiap orang yang mempunyai peta menganggap dirinya seorang ahli tentang sungai Amazon. Sebab, bukankah ia tahu setiap kelokan dan pusaran sungai, berapa lebar dan dalamnya, di mana air mengalir deras, dan di mana terdapat air terjun? Penjelajah itu selama hidupnya menyesalkan peta yang telah dibuatnya. Mungkin lebih baik jika dulu dia tidak menggambarkan apa-apa. Dari cerita di atas, ada dua karakter yang bisa kita pelajari perilakunya di dalam meresponi kebenaran. Yang pertama adalah si penjelajah. Dari cerita di atas, aku yakin si penjelajah ini adalah orang yang pintar, pemberani, dan suka mengeksplor hal-hal baru di hidupnya. Pengetahuannya luas, tetapi sayangnya dia gagal untuk menjadi fasilitator bagi penduduk desa. Dia lebih memilih mewariskan pengalamannya itu dalam bentuk peta daripada mengajak penduduk bersama dia ke Amazon dan mengalaminya sendiri. Dia sedang mewariskan pengetahuannya dalam bentuk rumusan dan metode, karena itu terasa lebih mudah bagi dia. Yang kedua adalah si penduduk desa. Dari cerita di atas, penduduk desa adalah orang-orang yang rasa ingin tahunya besar. Tapi sayang, mereka tidak mau berproses dan belajar. Mereka merasa puas dan merasa sudah ke Amazon hanya dengan mendengar katanya si penjelajah saja.
Mereka menyukai peta yang dibuat si penjelajah dan mensakralkannya sebagai kebenaran mutlak, tanpa mereka mengeksplor sendiri untuk mencari tahu kebenarannya. Penduduk desa merasa sudah pintar hanya dengan menghafal metode dan rumusan yang dibuat si penjelajah dalam petanya. Mereka merasa sudah tahu semuanya tentang Amazon, padahal mereka cuman menghafalnya. Lalu, apa hubungannya dengan hidupku, Pratsna? Mungkin saja kita adalah penjelajah itu. Kita mengalami banyak hal di hidup kita. Kita tahu rasanya dan kita tahu realitas sebenarnya. Tetapi sayangnya pengalaman itu tidak membuat kita menjadi bijak, tapi justru membuat kita menjadi sombong. Kita mulai merasa pengalaman kita itu adalah yang paling benar. Lalu kita mengemasnya menjadi warisan bagi orang lain. Kita menciptakan pola melalui rumusan dan metode berdasarkan pengalaman kita itu, dan mengharuskan orang lain mengikuti jejak yang sama seperti kita. Kita seperti secara tidak langsung berkata, "Lakukanlah seperti aku, maka kau akan selamat." Kita lupa bahwa jalan jiwa tiap orang berbeda. Yang berhasil untuk satu jiwa belum tentu cocok untuk jiwa yang lainnya. Ketika kita menjadi bijak, kita tidak akan menciptakan pola pengkondisian pada jiwa yang lainnya. Tetapi kita hadir bagi mereka dengan kejujuran dan kelembutan dan memberi keberanian pada orang lain untuk menemukan jalannya sendiri, menemukan jawabannya sendiri. Kita hadir sebagai sahabat dalam perjalanan, sehingga orang lain itu berproses dan menemukan jawabannya. Dan orang itu tercerahkan, bukan terkondisikan. Tapi aku tidak seperti itu, Pratsna. Atau mungkin kita adalah penduduk desa karena kita tidak mau belajar. Kita tidak mencari jawaban sendiri lewat mengalami dan berproses. Kita lebih suka sesuatu yang sudah dikunyahkan. Kita membiarkan jiwa kita tertidur. Kita merasa sudah mengalami hanya dengan mengikuti rumusan dan metode di peta. Kita malas berpikir, malas mencari. Mengapa? Karena zona nyaman itu enak, disuapi itu enak, tapi kita menjadi bodoh dan tertidur panjang. Dan yang sedihnya, kita mau wariskan lagi pola-pola di peta itu pada orang lain lagi. Kita meneruskan pengkondisian dan memegangnya sebagai kebenaran mutlak. Teman-teman,
Apakah yang sedang kita wariskan bagi dunia, bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang yang kau cintai? Pengkondisiankah? Pola-pola mentalkah? Beban palsukah? Ukuran dan asumsi yang salahkah? Atau keyakinan hidup yang salah? Yuk, kita bongkar lagi setiap peta yang kita punya di hidup kita. Kita bongkar setiap konsep, ide, atau gagasan yang kita terima. Yuk, kita kunyah pelan-pelan dan mencernanya dengan tenang dalam kesadaran dan keheningan berpikir. Dan temukanlah esensinya. Yuk, kita berhenti bermain di level substansinya saja, yaitu peta rumusan dan metode yang diwariskan. Kita lanjutkan perjalanan ke level yang lebih dalam, yaitu esensi dari setiap pengajaran yang kita terima. Dan temukanlah kebenarannya. Mengapa? Karena substansi seringkali bicara tentang apa yang dipercayai, tetapi esensi berbicara tentang siapa dan apa yang dihidupi. Teman-teman, yuk kita bangun dari tidur panjang kita dan mulai menelusuri sungai kehidupan kita dengan berkesadaran. Oke, terima kasih ya sudah berkontemplasi bersama Pratsna. See you in the next journey through this channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.